Halo Virgo, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di video ini aku bakal reading nih buat kamu mengenai peruntungan di minggu terakhir bulan Maret. Hasilnya bisa resonate, bisa juga belum. Energinya juga dapat vice versa atau terbolak-balik. Jadi aku mohon buat kamu dapat bijaksana dalam menyikapi setiap perkataanku, oke? Right. Kita bahas untuk situasi kerjaan, keuangan, dan peruntungan dulu. Oke, kalau yang aku lihat ya, peruntungan tuh datang dalam bentuk perubahan mendadak sih kayaknya. Bahkan mengguncang, mengejutkan. Tapi sebenarnya tuh membawa kebenaran dan juga pembebasan. Kayaknya ada sesuatu yang tiba-tiba berubah atau runtuh, dan mungkin situasi yang selama ini kamu anggap aman ternyata nggak sekuat yang kamu kira. Jadi peruntungan yang datang itu dengan cara membongkar hal lama yang sudah enggak sehat kayaknya. Jadi kejutan yang enggak terduga, uh, ada ya mungkin, atau runtuhnya sesuatu yang sudah rapuh, tapi setelah itu muncul kejelasan yang nyata. Dan aku lihat ini tuh bisa jadi fase yang tidak nyaman ya, tapi sangat penting untuk pertumbuhan. Jadi semesta tuh seperti sedang membersihkan jalan kamu dari hal-hal yang enggak lagi sesuai. Dan mungkin setelah ini kamu punya kesempatan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kuat dan jujur ya. Jadi buat kamu jangan takut pada perubahan yang tiba-tiba, terima bahwa ada hal yang memang harus runtuh ya. Gunakan momen ini untuk membangun ulang dengan lebih baik. Kadang yang runtuh itu bukan untuk menghancurkan kamu, tapi untuk membebaskan kamu dari sesuatu yang tidak lagi tepat ya. Apa yang hilang hari ini itu bisa jadi adalah ruang untuk sesuatu yang jauh lebih baik ya. Jadi kita harus percaya sama diri kita sendiri bahwa setelah guncangan ini kita tuh akan berdiri di versi hidup yang lebih kuat dan lebih nyata ya. Untuk pekerjaannya, aku lihat apa yang kamu lakukan dalam pekerjaan itu akan membuahkan hasil yang memang sesuai dengan tindakan kamu. Ada situasi yang menuntut kamu untuk bersikap jujur, profesional dan objektif ya di sini. Nah, bisa juga berkaitan dengan kontrak, keputusan penting atau bahkan penilaian kerja. Jika ya kamu selama ini tuh sudah bekerja dengan baik, maka hasilnya akan adil dan berpihak pada kamu. Tapi kalau ada hal yang kurang seimbang, ini tuh saatnya untuk memperbaiki dan meluruskan. Oke, jadi jaga integritas dan kejujuran dalam pekerjaan. Ambil keputusan dengan logika, bukan dengan emosi, dan pastikan semua itu berjalan seimbang dan sesuai aturan. Oke, so dalam pekerjaan tuh nggak selalu cepat, tapi pasti adil ya. Apa yang kamu berikan dengan tulus dan benar itu bakal kembali dengan cara yang setara. Tapi, jadi tetap jaga integritas kamu karena pada akhirnya keadilan akan selalu menemukan jalannya. So, kalau untuk keuangan, mungkin keuangan kamu berkembang pelan tapi pasti ya. Kamu atau situasi kamu tuh mungkin sedang berada di fase fokus bekerja dan membangun kestabilan finansial. Bukan rezeki yang instan ya, tapi kayak hasil nyata dari usaha yang terus dilakuin. Kayaknya ini waktu yang baik untuk menabung deh kayaknya. Investasi jangka panjang atau mungkin kerja rutin yang menghasilkan gitu. Mungkin terasa lambat tapi justru ini tuh pondasi yang kuat untuk masa depan ya teman-teman. Jadi tetap konsisten, jangan mudah menyerah, fokus pada kestabilan ya, bukan keuntungan yang cepat. Nah, di sini disiplin dalam mengelola uang tuh akan membawa hasil yang besar buat kamu. Jadi harus disiplin ya. Mungkin nggak semua rezeki datang dengan cepat ya, tapi yang datang perlahan seringkali tuh memang paling bertahan lama. Jadi apa yang kamu bangun hari ini mungkin terasa kecil, tapi akan menjadi besar seiring berjalannya waktu. Jadi teruslah berjalan dengan konsisten, karena langkah kecil yang terus dilakuin itu akan membawa kamu ke sebuah kestabilan yang kamu impikan. Sekarang kita bahas untuk kamu yang di asmara ya teman-teman, buat yang single, yang sudah berpacaran, dan yang sudah menikah. Oke, aku ngelihat di sini tuh
kamu kayak sedang berada di fase percaya diri dan punya magnet yang kuat dalam asmara ya kayaknya. Jadi kayak ada peluang untuk memulai hubungan baru dengan seseorang, atau mungkin kamu sendiri yang sebenarnya tuh bisa menciptakan peluang cinta itu gitu. Oke, nah bisa ada seseorang yang tertarik pada kamu karena cara kamu berbicara, berpikir, atau bahkan membawa diri kamu. Nah, ini juga tanda bahwa kamu tuh tidak perlu menunggu, kamu bisa lebih aktif dalam membuka peluang cinta gitu ya. Nah, percaya diri dengan apa yang kamu miliki dan jangan ragu untuk memulai atau mengambil langkah terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa gunakan energi dan pesona kamu dengan bijak. Karena dari kartu ini ya, ini nunjukin kamu tuh punya kekuatan untuk menarik dan menciptakan hubungan cinta yang kamu pengenin. Cinta nggak selalu harus ditunggu ya teman-teman, kadang justru diciptakan. Apa yang kamu inginkan itu sebenarnya sudah ada dalam kendali kamu. Jadi percaya pada diri kamu sendiri karena kamu tuh punya kekuatan untuk menarik cinta yang benar-benar sesuai dengan kamu. So, mungkin hubungan kalian tuh sedang atau akan masuk ke fase lebih hidup ya, lebih hangat, atau mungkin penuh energi baru, mungkin ada ketertarikan yang kuat dan mungkin chemistry yang menyala. Nah, bisa juga ini tuh menandakan awal baru dalam hubungan, seperti memperbaiki, memulai lagi, atau naik ke tahap berikutnya. Ya, mungkin di sini tuh ada dorongan untuk melakukan sesuatu bersama juga ya, atau mencoba hal baru. Dan aku lihat hubungan ini bisa berkembang cepat jika kalian tuh sama-sama menjaga energi positifnya. Jadi manfaatkan energi semangat ini untuk mempererat hubungan, dan jangan hanya mengandalkan rasa, tapi arahkan ke tujuan yang jelas. So, jaga komunikasi agar energi ini tuh tidak cepat padam. Karena energi dari kartu ini nunjukin hubungan yang penuh gairah kayaknya ya. Dan ada energi baru, mungkin dengan potensi berkembang jika dijalani dengan arah yang jelas. So, jadi jangan hanya menikmati apinya aja, tapi bangunlah sesuatu yang bisa terus menyala dalam jangka panjang. Jadi hubungan kalau misalkan terkesan monoton ya, coba di sini ciptakan momen yang manis gitu ya, agar hubungan tuh bisa hangat kembali. Deep. Ini bukan berarti kamu bakal mati, enggak. Ini tentang perubahan besar ya, atau mungkin ada transformasi dalam pernikahan sih kayaknya. Jadi mungkin ada sesuatu dalam hubungan yang harus berakhir atau ditinggalin, bisa berupa pola lama, kebiasaan buruk, atau cara berhubungan yang sudah enggak sehat. Nah, hubungan ini tuh sedang atau akan masuk ke fase transformasi besar sih kayaknya. Mungkin melepaskan yang sudah enggak cocok, perubahan yang tidak bisa dihindarin, dan setelah itu lahir sesuatu yang baru. Nah, aku juga merasakan ini tuh kayak ada fase yang enggak mudah ya, karena butuh keberanian untuk berubah sih kayaknya. Tapi jika dijalani dengan sadar, hubungan ini tuh bisa terlahir kembali menjadi lebih baik dan lebih sehat. Jadi jangan takut pada perubahan dalam hubungan, coba lepaskan hal-hal yang sudah tidak sehat atau tidak sesuai, dan gunakan fase ini untuk memperbaiki dan membangun ulang. Karena nggak semua akhir adalah kehilangan ya, kadang justru itu adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Apa yang berubah hari ini mungkin adalah cara semesta memperbaiki hubungan kalian. Berani melepas, berani berubah. Karena dari situ cinta bisa lahir kembali dengan versi yang lebih kuat gitu ya. Baik untuk Virgo, aku rasa cukup dulu readingan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang mungkin pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel. Makasih udah mampir dan mengikuti reading aku sampai akhir. Salam santun, salam rahayu buat semuanya.